Sekarang kita mulai dengan salah satu pembahasan terpenting dari metrik adalah determinan. Ya. Determinan hanya ada untuk metrik bujur sangkar, ya, yang jumlah barisnya sama dengan jumlah kolomnya. Jumlah baris atau jumlah kolom itu sering dinamakan urdu. Jadi kalau metriknya 2 kali 2, maka disebut dengan metrik urdu 2. 3 kali 3 disebut metrik urdu kali 3, dan seterusnya. Sebelum menuju ke metrik dengan urdu yang lebih tinggi, kita mulai dulu sedikit teori untuk metrik urdu 2, ya, determinan metrik urdu 2. Suatu metrik urdu 2, determinannya didefinisikan sebagai perkalian diagonal utama dikurangi diagonal minornya. Maka untuk metrik A, yang elemennya A11, A12, A21, dan A22, maka determinannya adalah determinan utama dari pojok kiri atas ke kanan bawah sama dengan A11 kali A22 dikurangi diagonal minor, yaitu A21 dikalikan A12. Ya. Itu teori yang pertama. Terus kemudian untuk persamaan linier, maka berlaku hukum Cramer namanya, yaitu X1 sama dengan D1 dibagi D, dan X2 D2 dibagi D. Ya. Ini sebenarnya tidak lebih daripada cara eliminasi, ya, yang dirupakan dalam bentuk rumus. Ya. X1 itu, D1 adalah determinan dari metrik yang koefisien kolom pertamanya diganti dengan konstanta di sebelah kanan sama dengan, ya, untuk persamaan linier. Oke, itu adalah teori Cramer. Jadi ada dua determinan, metrik urdu 2 dan hukum Cramer. Kita berangkat dari situ untuk metrik urdu yang lebih tinggi. Kita membicarakan determinan metrik urdu 3, ya. Dimulai dari urdu 3 dulu. Nanti sifatnya sama ternyata untuk urdu yang lebih tinggi. Determinan urdu 3, metrik urdu 3 itu sebenarnya bisa kita reduksikan, ya, ke dalam determinan metrik urdu 2. Ya. Banyak metodenya sebenarnya. Ya. Tetapi saya rasa metode kofaktor dan minor ini adalah metode yang yang paling berguna, ya. Paling berguna nantinya, bukan yang paling mudah. Saya mengatakan ini adalah yang paling berguna, ya. Karena kita akan memakai prinsip yang sama untuk seterusnya, ya. Anda boleh belajar determinan dengan cara yang lain, tetapi saya senang mengajarkan yang dengan cara kofaktor dan minor-minornya. Ya, maka D, determinan dari metrik urdu 3, ya, kita bisa memilih kolom pertama, ya. Untuk pertama, sekarang kita pilih suku di elemen kolom pertama, ya. Nah, kolom pertama adalah A11, A21, A31, ya. A11, A21, A31 itu disebut dengan, dalam hal ini, kita pilih sebagai kofaktor, ya. Kemudian kita kalikan nanti kofaktor itu dengan metrik minor.
Metrik minor itu adalah metrik dengan menghilangkan baris dan kolom di mana kofaktor dipilih. Ya, jadi A11 kofaktornya misalnya, maka metrik minornya adalah dengan menghilangkan kolom pertama, baris pertama, ya. Karena A11 adalah kofaktor ada pada kolom pertama, baris pertama. Sehingga metrik yang tersisa adalah A22, A23, A32, dan A33. Nanti A11 kita kalikan dengan itu. Kemudian untuk kofaktor A21, maka metrik minornya adalah dengan menghilangkan baris kedua, kolom pertama, yakni A12, A13, A32, A33. Ya. Terus kemudian untuk kofaktor A31, maka metrik minornya adalah dengan menghilangkan baris ketiga kolom pertama, yakni A12, A13, A22, dan A23. Mudah kan ya? Kemudian tandanya ada tanda plus minus ya, yaitu tandanya itu sama dengan plus minusnya itu dari min 1 pangkat J plus K. Jadi J plus K itu kolom keberapa, baris keberapa. Misalnya untuk A11, J plus K-nya adalah 1 tambah 1, 2. Untuk A21, maka J plus K-nya itu adalah 2 plus 1, 3. Kemudian untuk A31, J plus K-nya adalah 4. Ya, berarti min 1 plus 4, pangkat 4 sama dengan plus 1. Yang A21, min 1 pangkat 3 sama dengan min 1. Untuk A11, ya, min 1 pangkat 2 sama dengan plus 1. Ya. Sehingga tanda plus minus plus itu diperoleh dari min 1 pangkat J plus K. Itu secara rumus begitu. Tetapi secara praktis ada cara mudah, yaitu A11 pojok kiri atas itu plus, kemudian kita misalnya A31 plus apa minus ya. Kita meloncat sekali min, A21 min. Meloncat lagi ke A31 plus gitu ya, berubah-ubah tandanya. Kalau A23 plus apa min ya misalnya. Kita ke A11 plus A12 min, A13 plus A23 min ya. Kofaktor A23 tandanya negatif. Begitu seterusnya ya. Nah, nanti hukum Cramer juga berlaku untuk sistem persamaan linear dengan 3 variabel bebas, yakni X1 sama dengan D1 per D, X2 D2 per D, dan X3 sama dengan D3 per D. Ya. D adalah determinan dari koefisien-koefisiennya. D1 mengganti kolom pertama dengan konstanta di sebelah kanan tanda sama dengan, dan D2 mengganti kolom kedua dengan konstanta di sebelah kanan sama dengan, D3 mengganti kolom ketiga dengan konstanta di sebelah kanan tanda sama dengan. Sekarang akan kita aplikasikan pengetahuan tentang determinan dan hukum Cramer untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dengan 3 unknown seperti tampak pada slide, yakni di kiri atas.
X plus Y min Z sama dengan 9, 8Y plus 6Z sama dengan min 6, dan min 2X plus 4Y min 6Z sama dengan 40. Ya. Maka kita membuat metrik D yang merupakan koefisien dari sistem persamaan linier, koefisien dari variabel bebasnya. Untuk persamaan pertama, kita peroleh 1, 1, min 1 ya. Untuk persamaan kedua, koefisien X-nya 0 ya. Meskipun di situ tidak tertulis, kita harus tahu bahwa itu 0x ditambah 8y tambah 6z. Sehingga koefisiennya untuk persamaan kedua adalah 0, 8, 6. Kemudian koefisien dari persamaan ketiga adalah min 2, 4, dan min 6. Ya, sekarang kita memilih kofaktornya 1, yakni baris pertama, kolom pertama. Ya. Maka kita kalikan dengan 1, kita kalikan dengan minor-minornya, yaitu dikalikan dengan 8, 6, 4, min 6. Ya, ini metrik dengan menghilangkan baris pertama dan kolom pertama, di mana kofaktornya diambil. Ya. Kofaktor berikutnya adalah 0. Kita kalikan dengan minornya, yaitu 1, min 1, 4, dan min 6. Yakni metrik dengan menghilangkan baris kedua, kolom pertama. Nah, kita konsisten mengikuti tandanya di situ. Dari 1 meloncat ke 0 itu sekali itu min berarti ya, yang 0. Berarti itu tandanya min 0 ya. Kofaktor berikutnya adalah min 2 ya. Minornya ya, dengan menghilangkan baris ketiga kolom pertama adalah 1, min 1, 8, 6 ya. Tandanya dari 1 plus, 0 min, min 2 plus ya. Jadi tandanya tetap tidak berubah, tetap min 2 ya. Sehingga kita sudah bisa mencari determinan dari metrik D, yaitu 1 dikalikan metrik determinan dari metrik 8, 6, 4, min 6, dan 0 dikalikan determinan dari metrik 1, min 1, 4, min 6, serta min 2 kita kalikan determinan dari metrik 1, min 1, 8, 6 ya. Itu adalah determinan metrik ordo 2 mudah ya. Adalah perkalian diagonal mayor dikurangi perkalian diagonal minor. Sehingga 1 dikalikan 8 kali min 6, min 48, dikurangi 6 kali 4, 24. Kemudian yang 0, min 6 dikurangi min 4, sama dengan min 6 tambah 4. Ya. Kemudian yang 2, 1 kali 6, 6 dikurangi min 8 atau ditambah 8. Ya. Kalau kita selesaikan di dalam kurung dulu, min 48 dikurangi 24 adalah min 72. Dan min 6 ditambah 4 sama dengan min 2, serta 6 tambah 8 sama dengan 14. Ya, kalau kita kalikan, 1 kalikan min 72, 0, kemudian 2 kali 14, 28. Ya. Jadi itu min 72 dikurangi 28 sama dengan min 100 D. Ya. D1 yaitu mengganti metrik D, ya, kolom pertamanya dengan koefisien dengan angka-angka di sebelah kanan tanda sama dengan, yakni 9, min 6, 40. Ya. Kolom yang saya lingkari dengan warna merah
dari D kita ganti dengan angka 9 min 6, 40. Sehingga kita dapatkan metrik dari D1, yakni 91 min 1, min 6, 86, 44 min 6. Ya. Kemudian kita pilih kofaktornya, kolom pertama, ya, 9, terus ditambah min 6 kalikan min 1, karena meloncat 1, min ya, min 6 kali min 1 ketemu 6. Terus yang 40 itu kita dapatkan ya, plus 40, ya. Kemudian kita kalikan dengan minor-minor dari kofaktor itu ya. 9 kofaktornya dengan menghilangkan baris pertama, kolom pertama dan kolom pertama, yakni tinggal 8, 6, 4, min 6. Yang kofaktor 6, min 6, kita mendapatkan minor-minornya dengan menghilangkan kolom pertama dan baris kedua, yakni 1, min 1, 4, min 6. Yang 40, ya, kofaktor yang 40, kita kalikan dengan minornya dengan menghilangkan baris ketiga dan kolom pertama dari metrik yang kita cari ya, determinannya. Maka tinggal 1, min 1, 8, 6. Sudah selesai. Ya, ini 9 kita kalikan dengan determinan metrik 8, 6, 4, min 6. Dan 6 kita kalikan dengan determinan metrik 1, min 1, 4, min 6. Serta 40, nah, itu kita kalikan dengan determinan metrik 1, min 1, 8, 6. Itu perhatikan perubahan tandanya untuk min 6 menjadi plus 6 ya. Karena J plus K-nya adalah 3 kan, min 1 pangkat 3, ya, tetap min 1. Atau kita meloncat dari 9 ke min 6, jadi min 9-nya plus, yang 40 tetap plus. Kalau kita masukkan nilai dari determinan metriknya, maka 9 diagonal utamanya 8 kali min 6, min 48, ya, dikurangi 6 kali 4, 24. Yang 6, ya, kita kalikan dengan 1 kalikan min 6, min 6, dikurangi min 1 kali 4, dikurangi min 4 atau ditambah 4. Yang 40, ya 1 kali 6 sama dengan 6, dikurangi min 1 kali 8, dikurangi min 8 atau ditambah 8. Kalau kita selesaikan itu semua, ya 9 dikalikan min 72, ditambah 6 kalikan min 2, ditambah 40 kali 14. Ya. Kemudian untuk yang 9 kali min 72 itu min 648, 6 kalikan min 2, min 12, 40 kali 14, 560. Kalau kita jumlahkan ketemu min 100. Maka X ya, sama dengan D1 per D, D-nya tadi min 100, maka sama dengan min 100 dibagi min 100 sama dengan 1 X-nya. Untuk mencari Y, kita cari D2 dulu, nanti kita bagi dengan D ya. D-nya min 100 ya. D2 yakni mengganti metrik D kolom keduanya dengan konstanta 9, min 6, 40 ya. Yakni yang saya lingkari itu metrik D-nya kolom keduanya kita ganti dengan 9, min 6, 40. Sehingga D2 adalah determinan dari metrik 1,
9, min 1, 0, min 6, 6, min 2, 40, min 6. Kemudian kita pilih kofaktornya adalah 1. Ya, maka metrik minornya dengan menghilangkan baris pertama kolom dan kolom pertama. Diperoleh min 6, 6, 40, min 6. Kemudian meloncat ke 0, min tandanya. Min 0 dikalikan minornya dengan yakni menghilangkan baris kedua dan kolom pertama dari metrik D2. Yaitu 9 min 1, 40 min 6. Sekarang yang min 2 itu 1 itu plus, 0 min, min 2 min, plus lagi. Ya, tandanya tidak berubah berarti tetap min 2. Kita kalikan dengan minornya menghilangkan baris ketiga dan kolom pertama. Diperoleh metrik 9, min 1, min 6, 6. Sudah kita rubah determinan metrik ordo 3 kita ke dalam metrik ordo 2. 1, kofaktor 1 kita kalikan dengan minornya, dengan determinan minornya, yaitu diagonal utama min 6 kali min 6, 36, dikurangi dengan 6 kali 40, min 200 dikurangi 240. Yang 0 sebenarnya tidak usah dihitung itu ya, karena hasilnya toh tetap 0 dikalikan dengan 0. Yang min 2, ya, 9 kali 6, 54, dikurangi min 1 kalikan min 6, dikurangi 6, jadinya min kali min plus. Ya, sehingga kalau kita sederhanakan dan kita operasikan secara matematik, akan diperoleh D2 sama dengan min 300. Sehingga Y-nya sama dengan D2 min D, min 300 dibagi min 100 sama dengan 3. Untuk D3, ya, kita mengganti kolom ketiga dari metrik D yang saya lingkari dengan warna merah dengan angka-angka di sebelah kanan tanda sama dengan, yakni 9, min 6, 40. Ya. Oke. Kemudian kofaktornya dari 1, ya, 8, min 6, 4, 40. Kofaktornya 0 adalah 1, 9, 4, 40. Kofaktornya min 2 adalah 1, 9, 8, min 6. Ya. Dan tandanya yaitu min, satunya itu plus ya, terus kemudian 0-nya itu min, terus 2-nya itu tetap plus, angkanya tidak berubah, tetap min 2. Kalau kita operasikan itu akan ketemu 500, ya. Sehingga Z adalah D3 bagi D, 500 dibagi min 100 sama dengan min 5. Ya. Kita sudah memperoleh X sama dengan 1, Y sama dengan 3, Z sama dengan min 5. Itu kita masukkan ke semua persamaan soal akan memenuhi. Jadi X itu kita ganti 1, persamaan pertama, plus Y berarti plus 3, 4 ya, 1 plus 3, 4, dikurangi min 5 ditambah 5. Jadi 9, benar kan? Terus 8 dikalikan Y, 8 kali 3, 24, ditambah 6 dikalikan min 5, min 30. 24 ditambah min 30 ketemu min 6. Benar kan? Demikian juga yang terakhir min 2X, berarti min 2 kali 1, min 2, ditambah 4Y, berarti 12 ya. Min 2 ditambah 12 ketemu 10.
Terus 6 kali Z, ya, berarti 6 min 6 dikalikan min 5. Ya. Min kali min jadi plus, berarti 30. 10 tambah 30, 40. Ya. Terpenuhi semua persamaan linearnya jika kita ganti variabel bebasnya untuk X sama dengan 1, Y sama dengan 3, dan Z sama dengan min 5. Untuk membuat kita lebih mudah melakukan operasi menghitung determinan, ya, perlu diketahui beberapa, ya, hukum untuk determinan. Ya. Yang pertama, jika dua baris ditukarkan, ya, determinannya sama tetapi dikalikan dengan min 1. Jarang dipakai ya yang A itu, tapi perlu diketahui. Jadi bisa kita tukarkan tiap barisnya, tetapi ya determinannya dikalikan 1 sekali ditukarkan. Kemudian yang kedua, B, penambahan sebuah baris dikalikan baris ditambah dengan, ya, suatu baris ditambah dengan baris yang lain dikalikan konstanta, tidak merubah angka determinannya. Ini sering dipakai, ya. Boleh dikatakan ini adalah sifat terpenting dari determinan. Kemudian yang ketiga, C, perkalian baris dengan konstanta, ya, satu baris dikalikan konstanta gitu. Determinannya sama dengan determinan sebelum dikalikan dengan C. Jarang ini juga dipakai, yang sering yang B. Yang nomor 4, D, transpose tidak merubah determinannya. Ya. Ini merupakan sifat yang penting, ya. Karena transpose itu kan baris dijadikan kolom. Selama ini kita memilih kofaktornya dalam satu kolom. Ya. Berarti kalau ditransposkan, ya, kita boleh memilih dong pada satu baris kofaktornya. Terus kemudian yang kedua, kita boleh menjumlahkan yang B tadi. Kita boleh menjumlahkan baris dengan baris yang lain dikalikan konstanta. Berarti kita juga bisa menjumlahkan suatu kolom dengan kolom yang lain dikalikan konstanta. Ya, gabungannya dari dua itu, ya, itu ada F dan G itu. Ya, yang F kalau satu kolom atau satu baris isinya 0 semua, ya, dan itu kita pilih yang manapun kolom dan barisnya, kita pilih sebagai kofaktor, ya, berarti determinannya dengan 0. Yang G, kolom dan baris identik, determinannya sama dengan 0. Ya, karena kalau kita kurangkan kan tidak berubah mestinya determinannya. Berarti kalau kita kurangkan satu kolom itu atau satu baris itu sama dengan 0 dan akan jatuh ke hukum yang F itu. Ya, determinan dari K dikalikan A sama dengan K pangkat urdunya dikalikan determinan A. Ini juga jarang dipakai dari sifat metrik. Yang sering adalah B, D, dan E. Sifat sebelumnya, terutama perkalian pertukaran baris bisa dilakukan, pertukaran kolom bisa dilakukan dengan mengalihkan dengan min gitu, ya, min 1 gitu. Maka kita sampai kepada dua sifat berikutnya yang penting, ya, yaitu yang pertama, suku pertama atau kofaktornya dapat dipilih, ya, dari baris tertentu atau kolom tertentu, ya. Ya, dengan minornya, ya, dengan menghilangkan baris dan kolom di mana kofaktor itu berada. Terus kemudian
kofaktornya plus apa min, ya, maka ya dengan min 1 pangkat J plus K gitu ya, dari suku dari kofaktornya itu ya. Oke. Sekarang determinan metrik urdu tinggi ya, pada intinya urdu tinggi lebih dari 2 dapat direduksi menjadi determinan metrik urdu yang lebih rendah, yaitu misalnya urdu 2 tadi kita rubah menjadi urdu 3 kita rubah menjadi urdu 3. Sudah dicontohkan di soal ya, dengan menggunakan metrik minor-minornya ya, mengalihkan kofaktor dengan minor-minornya ya. Kofaktornya adalah ya kita boleh milih ya berdasar yang saya lingkari yang atas tadi ya. Cuma kemudian kita kalikan dengan min 1 pangkat J plus K untuk menentukan plus atau minus nilai dari kofaktor itu. Kemudian ada 2 sifat penting lagi, ya meskipun jarang digunakan, ya. Metrik segitiga atas atau segitiga bawah merupakan, determinannya merupakan hasil kali diagonalnya saja ya. Jadi diagonalnya kita kalikan. Kemudian yang J, determinan dari metrik hasil kali, yaitu misalnya A kali B, ya, kita kalikan, kemudian kita cari determinannya, ya sama dengan determinan A dikalikan determinan B, determinannya, tapi itu jarang digunakan. Oke, sudah selesai sifat metrik yang dapat mempermudah kita mencari sifat-sifat determinan itu, membuat kita mudah mencari determinan dari suatu metrik. Sekarang kita akan menggunakan sifat-sifat determinan ya, dari suatu metrik, kemudian diikuti dengan menggunakan metode Kramers untuk mencari atau untuk menyelesaikan suatu sistem persamaan linear dengan 4 buah unknown ya. Kita tidak menggunakan eliminasi Gauss, tapi kita akan menggunakan determinan ya. Yang pertama ya persamaannya adalah 10x ditambah 4y dikurangi 2z sama dengan min 4. Kemudian yang kedua min 3w dikurangi 17x tambah y tambah 2z sama dengan 2. Yang ketiga w plus x plus y sama dengan 6. Yang keempat 8w min 34x plus 16y min 10z sama dengan 4 ya. Maka pertama kita membentuk metrik D, determinan dari metrik D nanti kita cari, yaitu determinan dari metrik koefisien variabel bebasnya. Dari persamaan pertama kita memperoleh koefisiennya W0, yaitu mestinya ada W 0W plus 10x plus 4y min 2z. Sehingga koefisiennya untuk persamaan pertama adalah 0, 10, 4, min 2. Ya, itu akan menjadi elemen dari metrik, elemen dari baris pertama metrik D. Kemudian yang kedua, persamaan kedua, ya, itu lengkap. Kita memperoleh koefisiennya min 3, min 17, 1, dan 2. Kemudian dari persamaan yang ketiga yang nggak ada Z-nya ya, Z-nya sama dengan 0. Sementara WXY-nya ada 1, 1, 1. Kemudian dari persamaan yang keempat itu lengkap, yaitu 8, min 34, 16, dan min 10. Ya, kita tidak langsung menyelesaikan persamaan metrik, tetapi kita menggunakan sifat-sifat yang baru saja kita pelajari ya.
Maka kita pertama bisa memakai kolom ketiga itu ya, yang saya kodai merah, untuk mengurangi kolom pertama dan untuk mengulangi kolom kedua. Determinannya tidak berubah harganya. Ya, sehingga untuk kolom pertama 0 kita kurangi 4 menjadi min 4, kemudian min 3 kita kurangi 1 menjadi min 4 juga, kemudian 1 dikurangi 1 0, ya, 8 dikurangi 16 menjadi min 8 ya. Sehingga kolom pertama kita memperoleh 0, min 3, 1, 8. Kemudian kolom kedua juga kita kurangi dengan kolom ketiga, harga determinannya nanti tidak akan berubah. Ya. Maka 10 dikurangi 4, 6, min 17 dikurangi 1, min 18, 1 kurangi 1, 0. Ya. Kemudian min 34 dikurangi 16 menjadi min 50. Kolom ketiga tetap 41116, kolom ke-4 tetap min 220 min 10 ya. Sekarang kofaktornya bebas, kita memilih baris yang ketiga ya, sebagai kofaktor 0, 0, 1, 0. Yang kofaktornya 0 berapapun minor metriknya ya hasilnya 0, perkaliannya dengan 0. Yang kofaktornya 0 sehingga tinggal yang 1 itu aja ya, kalau kita memilih baris yang ketiga. Kita tentukan tandanya 1 itu plus apa min ya, dengan cara dari min 4 itu positif meloncat ke 6 jadi negatif, ke 4 jadi positif, ke 1 menjadi negatif, ke 1 yang baris ketiga kolom ketiga menjadi positif ya, Anda ikuti tanda panahnya. Maka kofaktor itu nilainya positif. Sehingga plus 1 kita kalikan minornya ya, kita tinggal pindahkan minornya saja ya. Yakni dengan menghilangkan kolom ketiga, baris ketiga di mana tempat kofaktor kita ada, yaitu angka 1. Saya warnai dengan saya highlight dengan warna kuning itu yang dihilangkan, sehingga tinggal sisanya metrik minornya baris pertama min 4, 6, min 2, baris kedua min 4, min 18, 2, dan min 8, min 50, min 10 sebagai baris yang ketiga. Apa kita langsung mencari determinannya? Ya, tidak usah dulu ya. Kita sederhanakan dengan mengoperasikan menggunakan sifat metrik sebelumnya. Misalnya kita mau mengenalkan yang di kolom ketiga itu, baris pertamanya kita nolkan, kemudian baris yang ketiganya juga kita nolkan di kolom ketiga. Caranya untuk baris pertama dengan menjumlahkan dengan baris yang kedua ya. Maka min 4 kita jumlahkan dengan min 4 ketemu min 8, kemudian 6 kita tambahkan dengan min 18 ketemu min 12, min 2 kita jumlahkan dengan 2 ketemu 0 ya. Sekarang yang untuk baris yang ketiga ya, kita jumlahkan dengan 5 kali dikalikan baris yang kedua ya, tidak merubah harga determinannya tetap. Ya. Yang min 8 ya, kita jumlahkan dengan min 4 kali 5 berarti min 20 ya, min 20 tambah min 8 ketemu min 28. Yang min 50 ya, kita tambahkan dengan min 18 kali 5 sama dengan min 90 ya. Min 90 ditambah min 50 min 140. Yang min 10 ya, 2 dikalikan 5 10. 10 ditambah min 10 0 ya. Oke. Sekarang kita punya pada kolom yang ketiga
Ya, 0, 2, 0 kita pilih sebagai kofaktor. Yang 0, 0 berapapun minornya hasilnya nanti 0. Ya, perkalian kofaktor dengan minornya karena kofaktornya sudah 0. Nah, tinggal yang 2. Kita harus cari tandanya 2, kofaktor 2 itu positif apa negatif. Ya, dari min 8 positif, min 12 negatif, 0 positif, yang 2 negatif, berarti min ya. Min 2 ya. Kemudian minornya itu matriks sebelumnya dengan menghilangkan kolom ketiga baris kedua, ketemu min 8, min 12, min 28, min 140. Oke, itu sudah metrik ordo 2 ya, tinggal diagonal mayor dikurangi diagonal minor. Diagonal mayornya min 8 kali min 140 menjadi positif, ya 8 kali 140, dikurangi min 12 kali min 28 menjadi positif, min kali min, dikurangi 28 kali 12 ya, akan ketemu min 1568. Oke, berikutnya adalah kita cari D1. D1 kita lakukan dengan mengganti kolom pertama dengan koefisien dari dengan mengganti kolom pertama dengan angka-angka di sebelah kanan tanda sama dengan, yaitu min 4, 2, 6, 4 ya. Perhatikan D1 sama dengan D ya kan, tetapi kolom pertamanya diganti dengan min 4, 2, 6, 4, sisanya sama. Kolom kedua 10, min 17, 1, min 34. Kolom keempat ya 4, 1, 1, 16. Kolom keempat ya min 2, 2, 0, min 10. Nah, kita operasikan saja, kita manfaatkan angka 0 itu dan angka 1 di kolom ketiga, baris ketiga. Ya. Kita pakai untuk mengurangi kolom yang pertama dan kolom yang kedua. Ya. Jadi kolom pertama itu kita kurangi dengan 6 kali kolom yang ketiga. Ya. Maka kita mulai dari baris pertama, min 4 dikurangi 6 kali 4, 24. Min 4 kurangi 24, ketemu min 28. Ya. Min 2 dikurangi 6 kali 1, atau min 2 dikurangi 6, ya, ketemu min 4. Sekarang yang baris ketiga, 6 dikurangi 6 kali 1, 0 ya. Kemudian yang baris keempat ya, 4 ya, dikurangi 6 kali 16 ya. 6 kali 16 berapa itu? 96 ya. Berarti 4 dikurangi 96 ketemu min 92 ya. Untuk kolom yang ketiga kita kurangi langsung dengan kolom yang keempat. 10 kita kurangi 4 ketemu 6, min 17 kurangi 1 ketemu min 18, 1 kurang 1 0, min 34 kurang 16, min 50 ya. Ya, kita ketemu metrik min 28, 64, min 2, min 4, min 18, 1, 2, 0, 0, 1, 0, min 92, min 50, 16, min 10. Kita ambil kofaktornya yang baris ketiga, 0, 0, 1. Ya. Kita lihat itu tandanya plus apa min ya. Dari min 28 plus 6 min, 4 plus 1 min, yang baris kedua kolom ketiga. Sekarang yang baris ketiga kolom ketiga meloncat lagi 1 kali jadi plus ya. Berarti satunya yang itu plus, kofaktor 1 yang kita pilih itu plus. Yang lain 0, 0, 0 ya, kofaktornya hasil kalinya dengan minornya menghasilkan 0. Sehingga ya 1 plus 1 kita kalikan dengan minor-minornya. Minor-minornya ya dengan menghilangkan baris ketiga, kolom ketiga. Kita peroleh
min 28, 6, min 2, min 4, min 18, 2, kemudian min 92, min 50, dan min 10. Sekarang kita pakai baris yang kedua ya. Untuk menjadikan 0 kolom yang lain, kolom ketiga baris yang lain ya. Maka baris pertama kita jumlahkan dengan baris kedua ya. Min 28 dijumlahkan dengan min 4 ketemu min 32. 6 min 18 min 12 min 2 plus 2 0 ya. Sekarang yang baris ketiga kita tambahkan 5 kali baris yang kedua ya. Berarti min 92 ditambahkan dengan min 5, min 4 kali 5, min 20, berarti ketemu min 112. Ya, yang min 50 kita jumlahkan dengan min 18 kali 5, min 90, ketemu min 140. Ya. Min 10 kita tambahkan 2 kali 5, 10, 10 ditambah min 10, 0. Ya, kita pakai kolom yang ketiga sebagai kofaktor ya. Yang baris pertama 0 dan ketiga 0, perkaliannya dengan minornya 0 ya. Tinggal 2 saja. 2-nya kita cari, tandanya plus apa? Min ya. Itu dari min 32 itu plus, min 12 min, 0 plus, 2 min ya. Berarti min 2 ya. Kemudian kita kalikan minornya dengan menghilangkan baris yang ketiga, kolom yang ketiga ya, min 32, min 12, min 112, min 140 ya. Itu sudah merupakan metrik 2 kali 2 ya, tinggal kita kalikan minornya saja. Min 32 dikalikan min 140 menjadi 4480 dikurangi min 12 kali min 112 itu positif 1344. Ya, hasilnya min 6272. D1-nya sudah ketemu. Sekarang kita cari D2 ya. D2 mengganti kolom kedua dari metrik D, yaitu dengan atau dengan angka-angka di sebelah kanan tanda sama dengan, yaitu min 4, 2, 6, 4. Sehingga D2 adalah determinan dari metrik 0, min 4, 4, min 2, min 3, 2, 1, 2, 1, 6, 1, 0, 8, 4, 16, min 10. Ya. Ya, kita manfaatkan angka 0, kemudian di kolom ketiga, baris ketiga angka 1. Ya, maka kita bisa mengurangi baris pertama dengan kolom pertama dengan kolom ketiga tanpa merubah nilai determinannya ya. 0 dikurangi 4 ketemu min 4. Kolom pertama baris pertama, sekarang ke baris kedua, min 3 dikurangi 1 ketemu min 4. 1 dikurangi 1 ketemu 0. 8 dikurangi 16 ketemu min 8. Ya, sekarang kolom kedua dikurangi dengan 6 kali kolom yang ketiga ya. Berarti min 4 dikurangi dengan 6 kali 4 atau dikurangi 24 ketemu min 28. 2 kita kurangi dengan 6 ketemu min 4. 6 kita kurangi 6, 0. Kemudian 4 kita kurangi 6 kali 16 yaitu 96. Ya, 4 kurangi 96 ketemu min 92. Sehingga kita peroleh hasil akhir ya, metrik min 4, min 28, 4, min 2, min 4, min 4, 1, 2, 0, 0, 1, 0, min 8, min 92, 16, min 10. Ya, kemudian
kita untuk mencari determinannya kita pilih kofaktor baris ketiga yaitu 0, 0, 1, 0. Kofaktor 1 yang kofaktor 0, 0 itu nanti harga perkaliannya dengan minornya pasti 0 ya kan. Sekarang yang 1 kita cari tandanya plus apa minus. Dari min 4 itu plus, min 28 min 4 plus 1 min 1 yang kolom ketiga baris ketiga plus. Berarti plus 1 dikalikan minornya. Ya, minornya min 4, min 28, min 2, min 4, min 4, 2, min 8, min 92, min 10. Ya. Sekarang kita lakukan operasi baris ya untuk mengenalkan kolom yang ketiga kecuali baris yang kedua ya. Kita jumlahkan baris yang pertama dengan baris yang kedua ya. Min 4 ditambah min 4 ketemu min 8. Min 28 ditambah min 4 ketemu min 32. Min 2 ditambah 2 ketemu 0 ya. Kemudian baris yang ketiga kita jumlahkan dengan 5 kali baris yang kedua ya. Min 4 kalikan 5 ketemu min 20 dikurangi 8, min 28. Min 4 kali 5, min 20 dikurangi 92, menjadi min 112. Ya, min 10 ditambah 5 kali 2 ditambah 10 ketemu 0. Ya. Sehingga kita memperoleh metrik min 8, min 32, 0, min 4, min 4, 2, min 28, min 112, 0. Maka kita pilih kolom yang ketiga sebagai kofaktornya. Ya. Oke. Yang 2 kita cari, tandanya plus apa minus ya. Min 8 plus, min 32 min, 0-nya plus, 2-nya min. Berarti itu min 2 dikalikan minornya, yaitu min 8, min 32, min 28, min 112. Itu metrik ordo 2 kali 2 perkalian diagonal utama dikurangi diagonal minor. Ya. Berarti min 8 dikalikan min 112 ketemu 896 dikurangi min 32 kalikan min 28, min kali min jadi plus, dikurangi 896. Sama dengan 0. Berarti D2-nya sama dengan 0. Sudah ketemu. Prosedur yang sama kita lakukan untuk D3 ya. Yakni kolom ketiganya dari metrik koefisien-koefisiennya kita ganti dengan angka di sebelah kanan sama dengan ya, min 4, 2, 6, 4. Oke. Sekarang kita memanfaatkan angka 0 di kolom yang pertama, baris pertama, dan angka 1 ya. Di baris yang ketiga ya. Serta angka 0 di paling kanan itu juga kita bisa manfaatkan. Maka kita lakukan operasi kolom, yaitu kita kurangi kolom yang kedua dengan kolom yang ke-1 ya. 10 kita kurangi 0 tetap 10. Min 17 kita kurangi min 3 atau kita tambah dengan 3. Ya, ketemu min 14, 1 kita kurangi 1, 0. Min 34 kita kurangi 8, ketemu min 42. Kemudian kolom yang ketiga ya kita kurangi dengan 6 kali kolom yang pertama. Min 4 dikurangi 6 kali 0 atau min 4 kurangi 0 sama dengan tetap min 4. Ya. 2 kita kurangi min 3 kali 6 atau min 18. Ya, menjadi 20 karena dikurangi min atau sama dengan plus 18. Nah, dengan 20, 6 kita kurangi 1 kali 6, ya 0. 4 kita kurangi 8 kali 6 ya. Dikurangi 48, menjadi min 44. Kolom yang keempat terakhir kita biarkan seperti sebelumnya, min 2, 2, 0.
min 10. Sekarang kita gunakan 1, yaitu angka 1 di kolom pertama baris ketiga sebagai kofaktor. Ya, kalau kita menggunakan kofaktor 1, kita lihat tandanya ya plus 0 itu, min 3 min 1 plus. Ya. Kita kali plus 1 kita kalikan dengan minornya, ya ini 10 min 4 min 2 min 14 22. Min 42 min 44 min 10. Ya. Oke, sekarang kita akan mengenolkan angka-angka di kolom yang ketiga kecuali baris yang kedua ya. Baris yang kedua kita pakai untuk basis operasi. Nanti kolom yang baris yang pertama kita jumlahkan dengan baris yang kedua ya. 10 ditambah min 14 ketemu min 4. Min 4 ditambah 20 ketemu 16. Min 2 tambah 2 ketemu 0. Sekarang baris yang ketiga ya kita tambahkan dengan 5 kali baris yang kedua ya. Min 14 kita kalikan 5 menjadi min 70 dikurangi 42 ketemu min 112. Kemudian 5 kita kalikan dengan 20 ketemu 100 dikurangi 44 ketemu 56. Yang min 10 ya, kita tambahi dengan 5 kali 2 tambah 10 ya, ketemu 0. Sekarang 2-nya ya kolom yang ketiga itu kita pilih sebagai kofaktor. Ya tinggal 2 saja yang tidak 0. Kita cari itu tandanya plus apa minus ya, dari min 4 itu plus 16 min 0 min plus yang 2 min. Berarti min 2 dikalikan minornya min 4 16 min 112 56. Tinggal kita kalikan diagonal utama dikurangi diagonal minornya ya. Berarti min 4 kali 56 ketemu 224 ya, min ya, dikurangi 16 kita kalikan dengan 100 min 112 atau ditambah 1792 ya. Dikalikan min 2 ketemu min 3136. D3 sudah ketemu. Kita mencari D4 yaitu dengan mengganti kolom keempat dengan angka-angka di sebelah kanan sama dengan yakni min 4, 2, 6, 4 ya. Maka kita memperoleh metrik 0, 10, 4, min 4 3 min 17 min 3 min 17 1 ya 2 1 1 1 6 8 min 34 16 4 ya. Kemudian kita akan mengenolkan kolom yang pertama kecuali baris yang ketiga. Baris yang ketiga kita gunakan untuk menjumlahkan dan mengalihkan ya. Baris pertama tidak usah dirubah karena kolom pertamanya sudah 0. Sekarang baris yang kedua ya, kita tambahkan dengan 3 kali baris yang ketiga ya. Min 3 kita tambahkan dengan 3 kali 1 0 ya. Min 17 kita tambahkan dengan 3 kali 1 min 14. 1 kita tambahkan dengan 3 kali 1 ketemu 4. 2 kita tambahkan dengan 3 kali 6 yaitu 18 tambah 2 ketemu 20. Sekarang yang baris yang keempat 8 ya. Kita kurangi dengan 8 kali baris yang ketiga ya.
Maka ketemu 8 dikurangi 8 kali 1, 0, min 34 kurangi 8 kali 1, jadi min 34 kurangi 8, ketemu min 42, min 16 kurangi 8 kali 1, ketemu 8, 4 kurangi 8 kali 6 sama dengan min 48 tambah 4, ketemu min 44. Ya. Sehingga kita sudah menghasilkan metrik 0, 10, 4, min 4, 0, min 14, 4, 20, 1, 1, 6, 0, min 42, 8, min 44. Kita jadikan kolom pertama sebagai kofaktor. Ya. Yang 0, 0, 0 itu kalau dikalikan minornya ketemu 0. Yang 1, ya kita kalikan minornya, kita cari tandanya dulu. 0 yang baris pertama itu plus, 0 baris kedua min, 1 plus. Ya, berarti plus 1 kita kalikan minornya. Ya. Minornya dengan menghilangkan baris ketiga dan kolom pertama. Ya. Maka kita peroleh plus 1 kalikan 10, 4, min 4, min 14, 4, 20, min 42, 8, min 44. Sekarang kita nolkan yang kolom kedua kecuali baris yang pertama. Ya. Baris kedua kita tambahkan, kita kurangi dengan baris pertama. Ya. Min 14 kurangi 10, ketemu min 24, 4 kurangi 4 ketemu 0, 20 dikurangi min 4 ketemu 24. Sekarang baris ketiga kita kurangi dengan 2 kali baris pertama. Min 42 dikurangi 2 kali 10 kurangi 20 ketemu min 62. 8 dikurangi 2 kali 4 dikurangi 8 ketemu 0. Min 44 dikurangi 2 kali 4 ya, ketemu min 44 ditambah 8 ya, ketemu min 36. Ya, kita pilih kolom kedua sebagai kofaktor. Yang 0, 0 itu dikalikan minornya tetap 0, tinggal yang 4 ya. 4 kita cari tandanya, ya 10 itu plus 4 min, berarti min 4 dikalikan minornya min 24, 24, min 62, min 36. Maka itu metrik urut 2, ya tinggal mengalihkan diagonal mayor dikurangi diagonal minor. Min 4 dikalikan, sekarang min 4 kita kalikan determinan metrik urut 2, min 24 kali min 36 ketemu 864, dikurangi 24 kali 6, min 62 ketemu min, dikurangi min jadi plus 148. Ya, hasilnya adalah min 9.408 ya. Sudah ketemu D1, D2, D3, D4, dan D, maka kita sudah bisa mencari W, X, Y, Z-nya. Maka sekarang kita bisa mencari W sama dengan D1 dibagi D, yakni min 6272 dibagi min 1568 sama dengan 4. Ya. Dan X sama dengan D2 dibagi D, D2-nya 0. Maka X-nya sama dengan 0. Y sama dengan D3 bagi D, min 3136 bagi min 1568, ketemu 2. Dan DZ sama dengan D4 bagi D, min 9.408, 9.408 dibagi min 1.568 ketemu 6. Ya. Kalau kita masukkan itu ke persamaan soal, ya, memenuhi ya mestinya ya. Ya, misalnya persamaan yang pertama W-nya 0, 0 kali 4 0 ditambah 10 kalikan 0 0, terus kemudian 4Y 4 kali 2 ketemu 8 dikurangi
2Z, 2 kali 6, 12. Ya. Berarti 8 dikurangi 12 sama dengan min 4. Betul kan? Kalau kita masukkan ke persamaan yang ketiga, keempat, dan kedua, ketiga, keempat, mestinya juga memenuhi atau sama dengan bilangan di sebelah kanan tanda sama dengan. Ya. Begitulah kita sudah memakai determinan dan sifat-sifatnya ya untuk mencari penyelesaian dari sistem persamaan linier ya. Ini merupakan alternatif dari metode yang sebelumnya itu, yaitu eliminasi Gauss ya. Pelajaran tentang determinan metrik saya rasa sudah cukup, dan itu merupakan sebuah alat penting ya untuk menyelesaikan persamaan diferensial yang urdunya lebih dari 2 ya, 3, 4, dan seterusnya ya. Atau persamaan diferensial linier urdu tinggi. Tapi kita perlu satu alat lagi, yaitu metode Horner ya, untuk mencari faktor-faktor persamaan linier dengan pangkat yang tinggi ya. Karena kalau untuk pangkat 2, itu kita bisa menyelesaikan dengan rumus ABC yang sangat powerful. Tapi untuk metode pangkat yang lebih tinggi, saya rasa Horner method adalah salah satu metode yang efektif. Sebenarnya ada penjelasan teoritis tentang Horner method, tetapi penjelasannya rumit ya, dan tidak aplikatif. Maka saya menganggap mahasiswa teknik mesin itu sebaiknya langsung bisa menggunakan Horner method itu, metode Horner itu sebagai alat gitu ya, untuk menyelesaikan persoalannya. Ya ini mencari akar-akar persamaan linier yang urdunya tinggi. Oleh karena itu mungkin dengan memberikan contoh ya sudah cukup memahami bagaimana metode Horner ini memberi manfaat untuk mencari akar-akar persamaan linier. Untuk pertama kita kasih contoh misalnya persamaan linier 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat min 7x ditambah 6 sama dengan 0 ya. Kita perlu mencari akar-akarnya. Nah, kita tahu persamaan pangkat 2 pasti ada 2 akarnya ya. Mungkin kembar juga. Tetapi pasti ada 2 akarnya. Untuk persamaan pangkat 3 maka kita bisa mengharapkan 3 akar ya. Ada 3 jawaban ya. Metode Horner untuk mencari ketiga jawaban mengikuti prosedur berikut ya. Kita tulis pertama koefisien dari polinomial yang kita cari ya, yaitu 2, 3, min 7, dan 6. Kemudian kita gambar garis warna merah itu. Ya, kemudian kita memakai metode coba-coba ya, try and error. Ya. Cara mencoba yang paling mudah adalah mencari faktor dari 6. Ya. Faktor dari 6, ya, kalau jawabannya nanti berupa bilangan bulat itu ada 1, 2, 3, dan 6 ya, plus minus. Terus, misalnya saya memilih min 3 ya, untuk coba-coba kita ya. Nanti dengan metode Horner kita akan mendapatkan
yang ditanda panah itu koefisien persamaan yang satu tingkat di bawahnya ya. Karena ini polinomialnya pangkat 3, nanti kita akan mendapatkan koefisien polinomial pangkat 2 atau persamaan kuadratnya ya. Kita akan mendapatkan koefisiennya di bagian yang saya kasih tanda panah. Kemudian di kotak yang kanan itu adalah residu. Ya, residu atau sisa dari coba-coba kita. Karena soalnya menyatakan polinomial yang dicari sama dengan 0, maka seharusnya residunya itu atau sisanya sama dengan 0, yang menunjukkan bahwa coba-coba kita betul atau benar yang kita coba adalah akar dari polinomial yang sedang kita cari jawabannya ya. Begitu secara prinsip ya. Jadi sekarang ya, kita mencoba min 3 sebagai salah satu akar dari polinomial. Di bawah angka pertama dari angka-angka yang kita masukkan dalam metode Orner kita, yaitu 2, 3, min 7, dan 6. Di bawah angka pertamanya itu langsung ditulis 0 ya. Itu memang begitu, defaultnya langsung kita tulis 0 di situ. Maka ke bawah kita jumlahkan ya. 2 ditambah 0, kita ngisi angka 2 di bawahnya, di bawah garis itu ya. Dijumlahkan, yaitu 2 ditambah 0. Berikutnya, ya, angka 2 yang kita peroleh di bawah garis, ya, kita kalikan dengan angka yang kita cobakan, yaitu min 3. Ya. Maka 2 kalikan min 3 sama dengan min 6, ya kan? Dan sama seperti tadi, 3 dan min 6 kita jumlahkan, ketemu angka di bawah garis lagi, yaitu angkanya 3 dikurangi 6 sama dengan min 3. Kita ulang lagi untuk min 3, kita kalikan dengan min 3, angka yang kita cobakan, maka kita akan mendapatkan 9, angka 9, karena min 3 dikalikan min 3 sama dengan plus 9. Dan kita ulangi lagi, kita jumlahkan, min 7 kita jumlahkan dengan 9, kita memperoleh 2, ya kan? Plus 2. Sama, kita ulangi lagi, dari angka 2, yang sudah terakhir kita peroleh, kita kalikan dengan min 3, ya, yang angka kita cobakan, maka menjadi min 6. Ya. 6 dikurangi 6, 0. Ya. Jadi residunya 0, betul ya. Berarti kita sudah menemukan salah satu akar dari persamaan polinomial 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat min 7x plus 6 sama dengan 0. Ya. Kalau yang angka di dalam kotak itu tidak sama dengan 0, ya kita mencoba angka lain di tempat min 3 itu, yaitu plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, dan plus minus 6 layak kita coba di angka min 3 itu. Ya, yang istimewa sebenarnya dari metode Orner itu adalah angka 2, min 3, dan 2 yang saya garis bawah itu. Ya. Kalau min 3-nya itu tidak istimewa, sebenarnya tanpa metode Orner juga kita bisa masukkan ke polinomial kan. 2 kalikan min 3 pangkat 3 berarti 2 kali min 27 ya. Sama dengan min 54 ditambah 3 kali min 3 kuadrat 9, 27 ya kan. Ya. Terus dikurangi 7 kali min 3, min 7 kali min 3 plus 21. Jadi kalau dijumlahkan itu sama dengan 0. Berarti sebenarnya memperoleh angka 0-nya itu tidak istimewa. Yang istimewa adalah memperoleh angka 2, min 3, dan 2 ya. Karena 2, min 3, dan 2 itu merupakan koefisien dari persamaan polinomial berikutnya dengan pangkat di bawahnya. Kalau sekarang
pangkatnya adalah 3, nanti koefisien untuk pangkat 2-nya adalah 2 min 3 dan 2 itu ya. Ya, tadi sudah dikatakan bahwa min 3 merupakan salah satu akarnya, maka kita bisa menulis X plus 3 ya. Jangan lupa itu X plus 3, bukan X min 3. Kalau X min 3 malah akarnya plus 3 ya kan. Karena min 3 kita justru menulisnya X plus 3 sama dengan 0, nanti kan X sama dengan min 3 kan gitu. Jadi terbalik itu tandanya benar begitu memang. Terus kemudian koefisiennya ya kita langsung pindahkan dari 3 angka di bawah garis itu, yaitu 2 min 3 dan 2. Itu merupakan koefisien persamaan kuadratnya, yaitu 2x kuadrat min 3x plus 2 itu akan sama dengan 0 ya. Sekarang yang akar kuadratnya ya kita bisa memakai rumus ABC saja, yaitu min B artinya min 3 yaitu plus 3 ditambah B kuadrat plus minus akar B kuadrat plus minus akar min 3 kuadrat sama dengan 9 min 4 kalikan A-nya 2 C-nya 2 dibagi 2 kalikan A 2 kali 2 maka kita ketemu 3 plus minus yang di bawah tanda akar itu min 7 bagi 4. Yakni 3 plus minus akar min 7i 3 plus minus akar 7i dibagi 4 jawabannya. Ya, berarti ada 3 kan? Ya, akar dari polinomial pangkat 3 ada 3. Yang pertama adalah min 3, yang kedua adalah 3 plus akar 7i bagi 4, yang ketiga adalah 3 min akar 7i per 4. Dengan penjelasan yang telah diberikan ya sebelumnya, saya rasa mahasiswa bisa mengikuti aplikasi metode Horner untuk menyelesaikan polinomial X pangkat 3 min 2X kuadrat min X tambah 2 sama dengan 0 ya. Pada contoh itu dicobakan akarnya adalah 1 ya. Anda bisa mencoba yang lain sebenarnya, bisa memulai dari min 1 atau 2 bahkan atau min 2 ya. Silahkan Anda coba ya. Saya memulai dari 1 dan kebetulan residunya itu 0, artinya memang 1 merupakan salah satu jawaban. Ya. Dan kita memperoleh angka penting di 1, min 1, dan min 2. Ya. Itu merupakan koefisien dari persamaan kuadrat. Ya. Kita peroleh, yaitu X min 1 itu adalah salah satu akarnya 1, sudah kita cari dari metode Horner, maka X min 1 adalah merupakan salah satu jawabannya ya. X min 1 sama dengan 0 ya. Kemudian sisanya adalah persamaan kuadrat dengan koefisien 1 min 1 min 2 ya. Maka kita peroleh sisanya adalah X kuadrat min X min 2 sama dengan 0 ya. Yang X kuadrat min X min 2 kita bisa melakukan dengan cara penfaktoran sama dengan X min 2 dan X plus 1 sama dengan 0 ya. Kita sudah memperoleh ketiga akarnya, yaitu X min 1 sama dengan 0 atau X1 sama dengan 1, X min 2 sama dengan 0 atau X2 sama dengan 2, dan X plus 1 sama dengan 0 atau X3 sama dengan 1. Kita sudah siap ya, menggunakan alat-alat yang sudah kita pelajari, yakni metode order maupun menggunakan determinan ya, untuk mencari jawaban persamaan diferensial ordo lebih tinggi dari 2 ya. Semisal pada contoh kali ini adalah turunan ketiga dari Y terhadap X dikurangi 7
Turunan pertama Y terhadap X ditambah 6Y sama dengan 2 sin X. Pertama kita cari jawaban PD homogennya, yakni D kuadrat D pangkat 3Y per dx pangkat 3 dikurangi 7 dy dx ditambah 6Y sama dengan 0. Ya. Maka persamaan karakteristiknya untuk PD homogennya adalah lambda pangkat 3 dikurangi 7 lambda tambah 6 sama dengan 0. Kita bisa mencoba ya, untuk mencari akar-akarnya dengan faktor dari 6 ya. Itu misalnya kali ini dicoba 1 ya. Anda bisa mencoba yang lain ya. Tetapi sisanya residunya harus 0 ya. Karena faktor dari 6 itu banyak, plus minus 1, 2, 3, dan 6 ya. Bisa dicoba. Maka dengan metode Horner kita dapat membuktikan bahwa 1 adalah merupakan salah satu faktor dari polinomial lambda pangkat 3 dikurangi 7 lambda tambah 6 sama dengan 0. Ya, karena dia merupakan akar, kita sudah mendapatkan dari metode Horner yaitu lambda min 1 merupakan akarnya. Kemudian persamaan kuadrat memiliki koefisien yang di bawah tanda garis yaitu 1, 1, min 6. Yakni lambda kuadrat tambah lambda kurangi 6 dikalikan lambda min 1 akar yang pertama tadi sama dengan 0. Lambda kuadrat tambah lambda min 6 bisa difaktorkan yaitu lambda min 2 dikalikan lambda plus 3. Sehingga kita memperoleh akar-akarnya dari polinomial pangkat 3, lambda pangkat 3 dikurangi 7 lambda tambah 6 sama dengan 0 adalah lambda min 1 kalikan lambda min 2 kalikan lambda plus 3 sama dengan 0. Akar-akarnya adalah 1, 2, dan min 3. Sehingga jawaban dari PD homogennya adalah C1E pangkat X, C2E pangkat 2X, ditambah C3E pangkat min 3X. Sudah ada 3 basis-basisnya. Karena ordo 3, basisnya pasti 3. Dari Rx-nya yaitu 2 sin X, kita bisa menentukan JR-nya ya, dari tabel sama dengan A cos X plus B sin X. Ya. Turunannya dari JR tentu saja min A sin X ditambah B cos X. Turunan kedua, yakni turunan dari turunan pertama, adalah min A cos X dikurangi B sin X. Turunan ketiganya, yakni turunan dari turunan kedua, ya, mudah sama dengan A sin X dikurangi B cos X. Kemudian untuk menentukan koefisien A dan B, kita masukkan fungsi YR dan turunan-turunannya ya, yang bersesuaian ke dalam PD soal. Yakni turunan ketiganya kita tinggal pindahkan saja, yaitu A sin X min B cos X ya, yang panah warna merah. Dikurangi 7 kalikan turunan pertamanya warna biru itu, panah warna biru, kita pindahkan min A sin X ditambah B cos X. Terus 6 dikalikan Y-nya kita pindahkan saja A cos X ditambah B sin X. Tentu saja harus sama dengan Rx yaitu 2 sin X. Kita kumpulkan ya koefisien dari sin X. Dari suku pertama kita mendapatkan A,
dari suku kedua kita mendapatkan plus 7A, dari suku ketiga kita mendapatkan 6B ya, plus 6B. Demikian juga untuk cos X yang garisnya warna biru, dari suku pertama kita mendapatkan min B, dari suku kedua kita mendapatkan min 7B, dan dari suku yang ketiga kita mendapatkan 6A. Itu harus sama dengan Rx-nya, yaitu 2 sin X. Sehingga kalau kita sederhanakan, 8A plus 6B harus sama dengan koefisien dari sin X, yaitu 2. Terus 6A dikurangi 8B, ya, harus sama dengan koefisien dari cos X, ya ini nggak ada ya, berarti harus sama dengan 0. Ada dua persamaan, 8A plus 6B sama dengan 2, dan 6A kurang 8B sama dengan 0, ya. Maka kita bisa menyelesaikan untuk A dan B diperoleh A sama dengan 4/25, B sama dengan 3/25. Sehingga kita memperoleh YR sama dengan 3 sin X plus 4 cos X dikurangi 25. General solusinya ya YH tadi C1E pangkat X tambah C2E pangkat 2X tambah C3E pangkat min 3X ditambah YR, yakni yang baru saja kita peroleh 3 sin X tambah 4 cos X per 25. Sekarang kita akan mengerjakan soal yang sama dengan metode variasi parameter. Pertama kita selesaikan PD homogennya sama dengan waktu menggunakan metode koefisien tak tentu, maka kita peroleh akhirnya YH sama dengan C1E pangkat X ditambah C2E pangkat 2X ditambah C3E pangkat min 3X. Yang terpenting kita memperoleh 3 basis, yaitu E pangkat X, E pangkat 2X, dan E pangkat min 3X. Dari basis-basisnya kita bisa menyusun metrik W, yaitu Wronskian, yaitu dengan yang terdiri dari basis-basisnya dan turun-turunannya. Basisnya yakni yang di baris pertama, E pangkat X, E pangkat 2X, dan E pangkat min 3X. Di kolom pertama itu turunan basis pertama dan turunan-turunannya ya. E pangkat X turunannya adalah E pangkat X turunan pertama, turunan keduanya, turunan dari turunan pertama tetap E pangkat X. Ya. Kemudian turunan kedua, E pertama dari Y2, basis kedua, E pangkat 2X, dan turunannya adalah 2E pangkat 2X, turunan pertamanya. Turunan keduanya adalah 4E pangkat 2X. Untuk basis E pangkat min 3X sama, turunan pertamanya adalah min 3E pangkat min 3X, turunan keduanya adalah 9E pangkat min 3X. Kita harus mencari determinan dari metrik W tersebut. Ya, supaya mudah kita nolkan kolom yang pertama kecuali yang baris pertama ya. Dengan cara mengurangi untuk baris kedua kita kurangi dengan baris pertama ya. Metriknya determinannya tidak berubah harganya. Maka E pangkat X kalau kita kurangi E pangkat X ya ketemu 0. 2E pangkat 2X kalau kita kurangi dengan E pangkat 2X baris pertama ketemu E pangkat 2X. Min 3E pangkat min 3X kalau kita kurangi dengan E pangkat min 3X ketemu min 4E pangkat min 3X. Sekarang baris yang ketiga juga bisa kita operasikan dengan mengurangi dengan baris yang pertama.
E pangkat X dikurangi E pangkat X ketemu 0. 4E pangkat 2X dikurangi E pangkat 2X ketemu 3E pangkat 2X. 9E pangkat min 3X dikurangi E pangkat min 3X ketemu 8E pangkat min 3X. Nah, kita bisa mengalihkan dengan minor-minornya. Kita pilih kolom pertama ya, sebagai acuan. Maka kita dapatkan E pangkat X dikalikan minornya ya. Kofaktornya kali minornya. Kofaktornya kita pilih E pangkat X 0, 0 itu ya. Maka kita memperoleh determinannya sama dengan E pangkat X dikalikan minornya ya, dengan menghilangkan baris dan kolom dari kofaktornya, yaitu dengan menghilangkan baris dan kolom pertama. Ya, maka kita peroleh E pangkat X dikalikan determinan dari matriks E pangkat 2X min 4E pangkat min 3X 3E pangkat 2X 8E pangkat min 3X. Itu adalah metrik ordo 2. Determinannya sama dengan perkalian diagonal utama dikurangi diagonal minornya ya. Maka sama dengan E pangkat X ya, dikalikan dengan E pangkat 2X kalikan 8E pangkat min 3X sama dengan 8E pangkat min X. Dikurangi min 4E pangkat min 3X kalikan 3E pangkat 2X sama dengan 12E pangkat min X. Dikurangi min menjadi plus ya. Sehingga E pangkat X dan E pangkat min X saling menghilangkan, maka determinan dari metrik Wronskiannya, yaitu dari YR dan turunan-turunannya, kita peroleh 8 ditambah 12 sama dengan 20. W1 ya, kita peroleh dengan mengganti kolom pertama dengan 001 dari metrik W ya. Maka kita peroleh metrik yang sama dengan metrik W, tetapi kolom pertamanya diganti dengan 0,001. Kalau kita pilih kofaktornya pada kolom pertama ya, berarti tinggal 1. Kemudian kita ikuti tanda itu ya, yang kalau kolom pertama baris pertama plus, kemudian kita jalan ke bawahnya min, jalan ke bawahnya plus lagi, maka itu plus 1 dikalikan minornya dengan menghilangkan baris ketiga dan kolom pertama, yaitu dari kofaktornya. Maka kita mendapatkan E pangkat 2X 2E pangkat 2X E pangkat 2X E pangkat min 3X baris pertama, 2E pangkat 2X dan min 3E pangkat min 3X baris yang kedua ya. Itu determinannya sama, metrik ordo 3 di sebelah kiri dan di sebelah kanan metrik ordo 2 ya. Karena itu metrik ordo 2 ya, determinannya sama dengan perkalian diagonal minornya, perkalian diagonal mayornya, yaitu E pangkat 2X dikalikan min 3E pangkat min 3X sama dengan min 3E pangkat min X. Diagonal minornya min dikurangi diagonal minornya, yaitu 2 kali E pangkat 2X dikalikan E pangkat min 3X sama dengan 2E pangkat min X. Maka kita peroleh W1 sama dengan min 5E pangkat min X. Untuk W2 ya, kita ganti metrik determinan dari W kolom keduanya dengan 001 ya. Maka kita milih kofaktornya di kolom kedua, yaitu 100 itu atau 001 kalau dari baris pertama.
Yang 00 hasilnya pasti 0. Sekarang tinggal yang 1. Kita ikuti tanda plus minusnya dari baris pertama, kolom pertama, plus ke kolom kedua, min, ke baris kedua, kolom kedua, plus, kemudian ke baris ketiga, min, berarti min. Ya, berarti min 1 dikalikan dengan minornya. Dengan menghilangkan minornya, yaitu metrik dengan menghilangkan baris ketiga dan kolom kedua, yakni E pangkat X, E pangkat min 3X, E pangkat X, min 3, E pangkat min 3X. Itu metrik ordo 2, ya kita tinggal mengalihkan diagonal utamanya dikurangi diagonal minor, yaitu min 3 E pangkat X dikali min 3 E pangkat min 3X dikalikan E pangkat X ketemu min 3 E pangkat min 2X dikurangi diagonal minornya E pangkat X dikalikan E pangkat min 3X, sehingga itu sama dengan min 4 E pangkat min 2X, ya, min dari min 4 E pangkat min 2X, yaitu 4 E pangkat min 2X. Sudah ketemu W2-nya. W3 kita peroleh dengan mengganti kolom ketiga dengan 0,01 dengan 0,01, ya. Kita memilih kofaktornya kolom ketiga, yakni 001, berarti tinggal 1 saja, ya. Yang menghasilkan angka yang 00 itu 0 hasilnya kalau dikalikan, kan. Dikalikan dengan minornya ya tetap 0. Nah, untuk memperoleh tanda plus minusnya kita ikuti dari baris pertama, kolom pertama, plus ke kolom kedua, min ke kolom ketiga, plus. Dari baris pertama kolom ketiga ke baris kedua, min, ke baris ketiga, plus, berarti plus, ya. 1 itu plus 1 dikalikan minornya. Minornya, ya, dengan menghilangkan baris ketiga, kolom ketiga, sehingga kita peroleh determinannya sama dengan plus 1 dikalikan E pangkat X, E pangkat 2X, dikalikan determinan metrik E pangkat X, E pangkat 2X, E pangkat X, 2E pangkat 2X. Ya, ini metrik ordo 2, berarti determinannya sama dengan perkalian diagonal utama, E pangkat X kalikan 2E pangkat 2X, ketemu 2E pangkat 3X, dikurangi diagonal minornya, E pangkat X kalikan E pangkat 2X, yaitu min E pangkat 3X, sama dengan E pangkat 3X. Ya, W1, W2, W3, dan W sudah ketemu, ya, kita sudah bisa mencari YR1, YR2, dan YR3. Ya, berdasarkan rumus, ya, menggunakan variasi parameter, maka kita memperoleh YR1 sama dengan Y1 integral W1 per W Rx dx. Y1-nya sama dengan E pangkat X, terus kemudian W1-nya tadi kita sudah mencari min 5 E pangkat min X, dibagi W-nya 20, Rx-nya 2 sin X dx. 5, min 5, 2, dan 20 bisa keluar, yaitu min 10 dibagi 20 sama dengan min setengah, ya. Maka kita memperoleh koefisien di depan tanda integral adalah min E pangkat X per 2. Integral E pangkat min X sin X. Kita tinggal mencari integral E pangkat min X sin X dx, ya, dengan metode integration by part, ya, semuanya itu
yang di bawah, ya, yaitu UdV sama dengan integral UdV sama dengan UV dikurangi integral VdU. Kita menggunakan integration by part sehingga berkali-kali, sehingga kita akan memperoleh yang saya kasih tanda panah warna merah, ya, yaitu integral E pangkat min X sin X dx sama dengan setengah dikalikan min E pangkat min X sin X dikurangi E pangkat min X cos X. Ya, tinggal kita substitusikan ke integral E pangkat min X sin X dx. Sehingga kita peroleh yang terakhir, yang saya lingkari warna merah, yaitu YR1 sama dengan sin X ditambah cos X per 4. Ya, sekarang YR2 sama dengan Y2 integral W2 bagi W Rx dx. Y2-nya sama dengan E pangkat 2X. Integral W2-nya sama dengan 4E pangkat min 2X yang sudah kita cari sebelumnya. W-nya 20, Rx-nya 2 sin X dx. 4, 2, 20, 8 per 20 sama dengan 2 per 5, bisa keluar dari tanda integral. Ya, sehingga sama dengan 2E pangkat 2X per 5, integral E pangkat min 2X sin X dx. Tinggal integral E pangkat min 2X sin X dx. Yang di bawah itu, yang saya garis warna merah tengah, kalau kita integralkan menggunakan metode integration by part, ya, kita akan memperoleh yang saya kasih tanda panah itu, yaitu min 2 E pangkat min 2X sin X per 5 dikurangi E pangkat min 2X cos X per 5. Tinggal kita substitusikan saja, yakni integral E pangkat min 2X sin X dx, ya. Maka kita memperoleh, ya, yang paling bawah, ya, yang saya lingkari warna kotak itu, yang saya kotaki dengan warna merah, YR2 sama dengan min 4 sin X per 25 dikurangi 2 cos X per 25. Nah, ya, sekarang YR3, ya, Y3 sama dengan Y3 integral W3 per W Rx dx. Nah, Y3-nya sama dengan E pangkat min 3X, W3-nya sama dengan E pangkat 3X, W-nya 20, Rx-nya 2 sin X. Ya, maka kita harus mencari E pangkat min 3X integral E pangkat 3X per 20 kali 2 sin X dx. 2 per 20 sama dengan 1/10, bisa keluar dari tanda integral. Maka E pangkat min 3X per 10 kalikan integral E pangkat 3X sin X dx. Integral E pangkat 3X sin X dx kita cari dengan integration by part. Nah, kita peroleh yang saya kasih tanda panah merah bawah agak bawah itu, yaitu 3E pangkat 3X sin X per 10 dikurangi E pangkat 3X cos X per 10. Tinggal kita substitusikan saja integral E pangkat 3X sin X dx, maka kita peroleh hasil akhir yang saya kotaki warna merah, yakni YR3 sama dengan 3E pangkat 3X sin X per 100 dikurangi E pangkat 3X cos X per 100. Demikianlah YR sudah selesai, yaitu sama dengan YR1 tambah YR2 tambah YR3. Dengan memasukkan YR1, YR2, dan YR3 yang sudah kita peroleh sebelumnya, ya, maka kita akan mendapatkan YR yang saya kasih tanda panah warna merah 3 sin X per 25 ditambah 4 cos X per 25, ya.
Y general solution ya sama dengan Y homogen, yaitu C1E pangkat X ditambah C2E pangkat 2X ditambah C3E pangkat min 3X ditambah YR-nya, yaitu 3 sin X tambah 4 cos X per 25. Sudah selesai ya, kita sudah menggunakan metode Horner dan determinan untuk mencari jawaban dari PD linear non-homogen yang dengan ordo lebih besar dari 2, yakni dalam hal ini ordo 3. General solution sudah ketemu, ya kita tinggal verifikasi. Ya, saya serahkan kepada mahasiswa untuk menverifikasi jawaban ini ya. Apakah memenuhi PD soal. Untuk memantapkan pengetahuan yang baru saja kita peroleh, kita aplikasikan untuk menyelesaikan PR ya. PR berikut. Turunan ketiga dari Y terhadap X dikurangi 3 dikalikan turunan kedua Y terhadap X ditambah 2 kalikan turunan pertama Y terhadap X sama dengan E pangkat 2X bagi 1 plus E pangkat X. Karena Rx-nya nggak ada di tabel, maka ya harus diselesaikan dengan menggunakan metode variasi parameter. Karena ordonya lebih besar dari 2 ya, maka cara termudah Anda harus mengerjakannya dengan metode determinan. Untuk PD homogennya, mencari akar-akarnya, gunakanlah metode Horner. Saya rasa soal ini cukup sulit dan cukup menyibukkan mahasiswa. Dan seperti biasanya, ya, PR dikumpulkan di email b_darmadi_jarot@upacid. Ya, terakhir hari ini jam 12 malam. Diberi nama PR6_nim_ nama mahasiswa ya. Selamat bekerja di rumah, semoga tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.